hari ini. Alhamdulillah telah hadir di antara kita semua Ustaz M. Qaddafi, SPDI, MAG, MM yang akan mengisi pada kajian pada zuhur kita pada hari ini. Sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan profil beliau. Ustaz M. Qaddafi merupakan kelahiran Jakarta 6 Mei 1982 dengan pendidikan formal MT 6 tahun MTS dan Madrasah Aliyah, dan informalnya 6 tahun pula dengan segala kutubus syalafiyah ala Tapriwat Rosso di pesantren Tapak Sunan Condet, Jakarta Timur. S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, kemudian setara S2 non formal Pendidikan Kadar Ulama Syariah, kemudian S2 Sekolah Tinggi Widya Jayakarta Manajemen Pendidikan. Aktivitas seharinya adalah guru dan dosen serta penyuluh agama Islam Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Imam Masjid Baitul Haq Jatinegara, Imam Masjid Jami Darul Ukhwah Pesantren Ekonomi Kedoya, dan seterusnya banyak sekali. Nah, nggak usah disebutin banyak kali. Tadi pendidikannya sudah disebutkan, pengalamannya. Ya, kemudian organisasi LDPPNU, kemudian Pergunu DKI Jakarta sebagai bendahara, LDPCNU Jakarta Timur sebagai sekretaris, MGPMPAI Jakarta Utara bidang kesiswaan, FKPAI Jakarta Timur sebagai sekretaris, Mualaf Center NU DKI Jakarta sebagai sekretaris, dari Kamtibmas Jakarta Timur bidang hubungan lintas antar lembaga. Ya, dibacain juga lah. Mungkin para jamaah sekalian, langsung saja kita sama-sama untuk mendengar kajian pada zuhur kali ini. Pada yang terhormat Ustaz M. Qaddafi, kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah, fadfar bizatiddin taribat yadak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilu bisolati qabla al-maut qabla al-maut wa ajilu bitaubati qabla al-maut. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua panjenengan pada sehat walafiat, dan semuanya insyaallah juga masih diberikan ketetapan, kelanggengan, keistiqomahan iman, Islam serta ihsan kita, sehingga kita berharap kepada Allah semoga nanti kalau kita dijemput, dicabut, mati, wafat, insya Allah semua yang hadir di sini wafatnya dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah semuanya husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan insya Allah semua hadir di sini adalah orang-orang yang insya Allah nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak semua, karyawan, pegawai, ibu-ibunya nggak ada ya?
Ada. Oh, berarti menjadi orang sakti berarti. Bapak Ibu semua karyawan yang ada di BSN ini, tema yang kita akan angkat pada siang hari ini adalah Allahmu, rasakan Allahmu agar tidak bergantung pada amalmu. Lanjutan yang kemarin sebenarnya. Jadi kemarin itu kan makalahnya di dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau memaparkan tulisan pembukaan pertama itu agar kita tuh jangan senang menggantungkan amal. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja indal wujudil jalali. Min alamatil i'timad, dari tanda-tanda bergantung, alal amali kepada amal, kepada aktivitas, pada gawean, pada kerjaan, apapun itu. Nuqsanur roja, sekiranya untuk menghilangkan harapan. Ingdal wujudil jalali, ketika terjadi kecacatan, ketika terjadi kemerosotan. Misal Bapak berharap dari ibadah. Jadi ini menggantungkan amal itu bukan sifatnya agama saja, tapi mau urusan duniawi atau urusan akhirat. Pokoknya kalau ada orang yang menggantungkan amalnya, mendingan kurangin deh pengharapannya. Jangan jadi sniper, jangan jadi penembak yang pengen jitu apa yang ingin diinginkan. Contoh nih, misalkan Bapak sholat supaya selamat dari surga, selamat dari nanti siksa azab neraka, nanti biar dibilang bisa sampai ke Allah, terus nanti Allah ngasih bantuan, terus Allah ngasih jalan keluar, selalu nemuin jalan keluarnya, win-win solutionnya. Nah, kalau apapun yang kita harapkan itu adalah harus nyampe, harus dapat tujuan itu, maka itu dibilang menggantungkan amal. Bapak sholat duha, yang dikejar bukan Abdullahnya, bukan seorang penghambaan kepada Allahnya, tapi dia hanya mengharap supaya lewat kita mengerjakan duha nanti Allah berikan rezeki banyak. Ya berarti di situ bukan Abdullah, Abdur Razak, ya, orang yang menjadi budaknya duit. Kalau Abdullah ya udah duha aja, mau dikasih rezeki kayak nggak dikasih rezeki nggak ngaruh. Khawatirnya apa? Ini sholat duha udah lama, kerja udah lama, sholat fardu udah lama, sholat tahajud udah lama. Terus apa yang kita harapkan dari reward atau motivasi ibadah itu nggak dapet, maka yang ada down. Akhirnya nyalahin Allah, akhirnya nyalahin yang ketiga. Maka bagaimana caranya kita ngerasain Allah itu hadir? Orang selalu melihat pembahasan dari mulai bagian barat, bagian timur, para asatid, para kiai itu kebanyakan membahasnya rukun iman dari 1 sampai 5. Tapi jarang membahas rukun iman yang ke-6. Apa itu? Iman apa Pak? Iman kepada qada dan qadar. Nah, inilah yang menjadi penetrasi penekanan buat kita. Gimana sih ngerasain Allah? Kalau kita masih bergantung kepada amal tersebut, berarti kita belum ngerasain adanya Allah. Tapi kita ngerasain Allah itu pas di event itu aja. Tapi sesungguhnya yang dikejar itu gimana nyaman. Nah, maka ketika misalkan kita sering kan, kita banyak kecewanya, ya indal wujudil jalali itu termasuk kecewa. Kita mau anak kita masuk sekolah negeri, tiba-tiba nggak diterima,
Ya udah tuh nyalahin istrinya, nyalahin kamu nggak anaknya, kamu nggak semangat, kamu nggak belajar, hasilnya begini nih. Terus nyalahin siapa lagi? Nyalahin Allahnya. Kenapa Allah disalahin? Ya Allah, saya udah sholat duha, tahajud nggak pernah absen, zikir saya nggak pernah lupa, baca Quran saya setiap hari. Tapi anakku yang satu ini kok aku berharap masuk negeri nggak masuk negeri, aku berharap masuk universitas favoritnya tapi malah ditolak. Mana ya Allah keadilanmu? Ini nggak benar ini namanya. Maka disinilah letaknya kita untuk beriman kepada qada Allah. Qada itu ketetapan, qadar itu kemampuan. Berarti ketetapan yang diberikan oleh Allah, kemampuan yang dikasih oleh kita dari Allah, itu yang baik maupun buruk minallah, dari Allah. Jangan Bapak kira kita yang taat ini dari Allah gitu, terus yang nggak taat itu yang masih nggak sholat di warung-warung, ya wanita-wanita jablay-jablay di luar itu, ya wanita-wanita malam. Kita kan menganggapnya konotasinya jelek gitu kan, padahal itu semua kehendak siapa Pak? Nggak ada, setan pun juga posisinya itu juga ada yang menggerakkan, yaitu Gusti Allah. Maka kita sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah yang merasakan adanya hadirnya Allah di dalam hati kita, sehingga kita nggak bisa menjadi seorang hakim yang selalu menjas kafir, masuk neraka, calon nih, calon nggak bener nih. Enak banget kayaknya ngejas orang itu, padahal kita aja juga nggak tahu ini mau kemana arahnya, kan gitu kan. Nah, yang kayak gini nih kita kembali lagi ke basic, yaitu iman kepada qada Allah. Nah, iman kepada qada Allah ini bertepatan dengan jangan sampai menggantungkan amalmu. Karena amalmu yang kamu laksanakan ini semuanya termasuk saya, itu tidak bisa menggaransikan masuk surga. Kenapa? Orang alim aja banyak yang tawadu kok, banyak yang rendah hati. Wali Songo, sampai urusan yang kemarin yang nyanyi ilah-ilah studio siapa tuh? Abu Nuwas ya. Ya, kalau di Arabnya ditulisnya Abu Nuwas, tapi kalau orang Indonesia bilangnya Abu Nawas. Ya, jadi ilahi lastudil firdausi ahla, ya Allah saya nggak termasuk orang yang ahli surga firdaus. Wala aqwa ala nari jahimi, tapi saya nggak sanggup juga, nggak kuat juga kalau masuk neraka jahanam. Itu maksudnya apa? Ya saya ini di antara duanya itu, antara surga dan neraka, artinya tengah-tengah. Sehingga manusia itu tidak bisa mengklaim dirinya kayaknya pas nih, udah Allah udah mentakdirkan saya ini. Jadi kita tuh mudah picik, giliran kita sholat udah berapa lama apapun, ini berhasil kan. Makanya sholat saya ini kayaknya diterima. Jangan pede Pak. Maka orang-orang yang kayak gitu itu namanya wusul. Jadi ada orang yang di dalam kemarin itu kitab Al-Hikam itu ada yang namanya orang muridin, orang abidin, ada orang arifin. Apa? Muridin, abidin, arifin. Muridin orang yang banyak maunya. Mau A, mau B, mau C, mau D, mau E, F, G, mau aja. Ya. Nah, kalau abidin orang yang ibadahnya itu karena ada harapannya. Beribadah tapi ada yang diharapin. Ya. Kalau orang yang banyak maunya begini, udah anak saya mendingan minum susu bebelak aja biar pinter. Karena komposisinya itu luar biasa, EPA, DHA, omega 3, omega 9. Wajarlah kalau susu mahal itu anak tuh jadi pinter. Susu coba yang bikin pinter susu.
Itu kan secara tidak langsung menduakan Gusti Allah. Yang pinter, yang bikin minteri anakmu itu bukan susu. Susu itu cuman proses. Banyak kok orang yang baik katanya minum susu, minum apa, salah didik, oleng-oleng juga. Kan gitu. Ya bejat-bejat juga. Artinya di sini amal kita yang kita lakukan, proses kita yang kita laksanakan, jangan sampai melupakan hak prerogatif utamanya yang menjadikan itu semua. Siapa? Gusti Allah. Makanya Pak, kalau kita dihina sama orang, kalau udah punya prinsip begini, nggak pernah klarifikasi, nggak pernah balas dendam, nggak pernah apa namanya jumpa pers, nggak pernah nyamperin, nggak pernah ngelabrak. Karena apa? Semua itu sudah digariskan. Makin kita sibuk untuk membela diri, makin kita sibuk mengatur strategi, makin kita sibuk menyusun agenda, makin terkapar hidup kita. Tapi kalau kita jalan seperti air yang mengalir, karena Allah bersama kita, fine-fine aja Pak. Tanpa ada menjilat, tanpa ada program, tanpa ada, udah jalan aja. Gitu. Kalau udah jalan aja begitu seperti itu, udah tenang Pak. Makanya di sini orang yang arifin, orang yang makrifat adalah orang yang mengenal Allah secara utuh, bukan parsial. Kalau kita kan mengenal Allah banyak kan parsial. Lagi sholat ingat Allah, udah nggak sholat, udah ribut sama gua, lu kan jelekin gua kan, Allahnya mana? Makanya Nabi Muhammad secara apa histori dan faktanya apa itu mengamalkan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan tasawuf. Maka sekarang sudah menjadi sebuah keniscayaan dan urgent untuk memahami pemahaman ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang selalu mengedepankan hati, bukan akademis. Karena akademis dan hati itu kadang-kadang bertolak belakang. Selalu apapun itu harus dilogikakan. Kalau semuanya harus dilogikakan, apa bedanya sama pengetahuan? Isra Mi'raj mau sampai kapanpun itu orang melogikakan, putus tuh logikanya. Dalam hitungan sekian detik dari Isra Mi'raj ya sampai ke Aras itu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus melesat ke sana, balik lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, berarti ngapain kalau misalkan harus dilogikakan terus kalau misalkan kita ditimpuk mana kecil. Kalau orang punya sifat tadi tuh tidak menggantungkan amal dan berserah diri totalitas, ini adalah qada-qadarnya Allah dan Allah selalu hadir di dalam hatiku dan aku tidak beramal bergantung kepada amalku, ditimpuk anak kecil. Makasih ya, hati-hati. Itu anak kecil bingung. Tapi kalau kita ditimpuk gundu kepala kita, pak, bangke lu, anak mana siapa lu? Nggak ngeliat sama mata lu. Anaknya siapa sih? Mimpuk nggak ngeliat orang. Habis tuh anak kecil diomelin Pak. Tapi kalau kita menjadi seorang yang benar-benar semua ini ada yang menggerakkan, semua adalah finalnya, endingnya adalah keputusan ACC-nya Gusti Allah, kita nggak pernah marah Pak. Makanya itulah Allah yang dirasakan. Amal yang kita lakukan nggak pernah kita lirik. Misalkan mau amal gitu loh, 2.000 atau 5.000. Ini kalau gua amal 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 50.000, balasannya cepat atau lama ya dari Allah. Allahu Akbar. Giliran dibalas cepat, alhamdulillah amal gua diterima. Kepedean.
Itu bukan karena amal itu yang waktu itu Bapak keluarkan 50.000, 100.000. Bisa jadi doa orang tua kita yang dipending terus dikasih ke kita. Kepedean makanya. Tapi terlepas dari, makanya ini kalau kita akademisinya terlalu pinter, ibadah pun itu dicocok logikan semua itu. Cocok login. Allahnya hilang lama-lama. Maka di dalam pembahasan kita, mari kita rasakan Allah kita, sehingga nanti amal itu tidak menjadi gantungan kita. Maksudnya itu tadi ditimpuk anak kecil, dimarahin oleh istri, dimarahin oleh atasan kita. Pak, kalau atasan marahin kita semena-mena, gimana Pak kalau kita lawan? Ataupun gimana kita bisa untuk berbicara baik? Itulah akademis yang terlalu jelimet bikin kita jalanin hidup. Padahal kalau ya dipanggil atasan, ya udah nggak apa-apa dah. Aku terima ya Allah, apapun yang dimarahin. Mungkin ini yang terbaik dari atasan. Selesai Pak. Tapi apa? Gengsi, harus membela diri, mana salah kok. Saya juga sering Pak dipanggil sama kepala sekolah, kadang ke dinas, ya kan? Tapi apa? Ya Pak, baik Pak, nanti dirubah, nanti dijalanin, nanti disegerakan. Selesai Pak. Makin Bapak manyun, makin Bapak makin ribet hidup kita. Oh, ngatasan dilawannya kelar lah hidup. Kita aja ngelawan Allah kelar, ngelawan atasan, ya kan? Nah itulah buktinya bahwasanya ketika kita menjadi seorang Abdullah, layaknya sebagai wayang. Apa Pak? Layaknya sebagai gimana dalangnya. Kalau dalangnya kepengen menanginnya si Anu, padahal kita benar, yang si Anu ini salah, emang dalangnya modelnya kayak begitu. Jadi nggak usah protes, itu yang udah digariskan. Pak, kita kan misalkan takdir kita, mati kita misalkan 30 tahun karena, atau rezeki kita misalkan 50 juta, terus kita berdoa, kan pasti dirubah Pak Ustadz, bahwa doa itu akan merubah takdir. Orang pinter, doa kamu bisa berdoa itu sudah include jalur takdirmu, bukan melawan apa yang ditakdirkan Allah. Itu jalur takdirmu. Kan kadang-kadang orang sering banget kan memisahkan gitu, padahal itu udah include satu kesatuan. Ketika kamu misalkan terprosok, tiba-tiba kita berdoa, itu udah include garisnya takdirmu, itu udah include sama doa. Jadi bukan karena kita bisa melawan Allah dengan doa, bukan. Tapi itu adalah perjalanan takdir yang sudah satu kesatuan. Nah, jadi gampangannya Bapak dengan kajian zuhur yang singkat ini kita kan jiping ya Pak ya. Tahu jiping Pak? Ngaji nguping. Ora dicatat, ora ada bukunya. Untungnya sumbernya dijelasin tadi dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalil-dalilnya banyak. Maka bagi bapak-bapak semua yang hadir di sini, yuk kita sama-sama mengesampingkan akademisi dan kepintaran kita atas semua keputusan fenomena yang kita lihat. Dan apapun amalmu, itu tidak membuat kamu menjadi melambung, mengecil, ngatas, ngana, ngiri. Sebab semuanya itu sudah menjadi keputusan
Jika itu sudah menjadi keputusan, maka amalmu jangan pernah kau gantungkan. Biasanya orang yang suka menggantungkan amalnya karena terlalu pintar, sehingga terlalu pintar Allah sampai dilogikakan atas semua takdirnya. Gimana caranya ngerasain? Udah pasrah, super tawakal. Orang yang udah super tawakal, memasrahkan diri kepadanya Allah. Pak, tawakal itu bukannya kita usaha dulu baru kita berserah diri. Terserah dah, terserah. Biasanya karena saking pinternya, ya. Tawakal itu mah mau usaha nggak usaha, Pak, Ibu, Bapak lihat dah. Bapak lihat. Ada orang pengemis makan di dekat comberan, dekat got, dekat sampah. Emang dia ada usaha, Pak, bakal jauhin dari sampah? Karena dia menerima takdirnya. Orang pernah sakit perut. Ini ada orang laler makanannya, ya kena laler. Buanglah kena laler. Ya, terlalu pinter, makanya akhirnya hidupnya ribet, susah. Coba kalau dia ada laler, posisinya sehat ya Allah, sehat. Karena laler itu di dalam kitab Bulughul Maram, ini contoh ya, contoh kita memahami sebuah fenomena yang kita tuh nggak menggantungkan amal, tapi kita memang pasrah, ini adalah keputusan Allah. Andaikan mati juga makan dari gara-gara celupan laler, itu memang takdir. Andaikan nggak apa-apa, itu juga takdir. Jadi jangan pernah memintarkan lebih dari Gusti Allah. Karena laler itu dua sayapnya itu ada mengandung penyakit, ada yang mengandung obat. Ketika ada teh masuk laler, cemplungin masuk, ambil lagi, buang, itu jadi vitamin, jadi obat. Kalau nggak percaya silakan cari hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Bulughul Maram. Dua sayap laler itu memang ada yang penyakit, ada yang menjadi obat. Tapi ketika dicelupkan, dia menjadi netral. Minum, buang, minum. Saya sering kayak gitu, sampai sekarang enak-enak aja. Iya, karena terlalu ribet saking pinternya, apalagi orang-orang kedokteran. Pak, itu ditutup, Pak, laler, Pak. Kecapnya ditutup, udah tuh lalernya. Allahu Akbar. Ribet. Udah mungkin gitu aja Bapak-Bapak ya. Kita kembalikan semuanya ini kepada hak prerogatif Allah. Jangan pernah protes, jangan pernah menyaksikan. Karena kalau sering protes dengan logika dan akademis yang kita punya, berarti kita termasuk Islam Protestan. Canda Pak, bercanda. Karena Islam sejati itu Islam yang selalu menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Mungkin sampai di sini aja. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Muhammad Gaddafi atas materinya. Untuk selanjutnya adalah kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya apabila ingin ada yang ditanyakan. Nggak ada ya? Mama nggak ada pasti. Ini sudah sangat dipahami sekali. Oh udah ya. Nah kalau misalkan apa gerundel WA aja. Ya jadi kalimat pamungkasnya begini Pak. La wajibul wujud ilallahu wajibul wujud. Apapun yang wujud di depan kita, mau enak, mau baik, mau tercela, terpuji, mau mulia, mau hina, mau bahagia, mau susah, yang pokoknya yang kita lihat tidak ada yang wajib wujud melainkan wujudnya Gusti Allah. Kalau sudah wujudnya Gusti Allah, la wajibul wujud ilallahu wajibul wujud, tidak ada yang wajib wujud melainkan yang wujud di muka bumi ini adalah wujudnya Gusti Allah. Sehingga kita nggak berhak untuk mengkoreksi, mengomentari, menyalahi, membenarkan dan seterusnya. Karena apa? Wujudnya keinginan Allah, manifestasinya Gusti Allah. Ya, sampai pekerja kebersihan aja dia ada kerjaan karena ada pohon yang
jatuh, sampah yang berserakan, sehingga Rabbama khalaqta hadza batila, nggak ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dibuang jauh-jauh dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, telah kita sama-sama dengarkan kajian pada zuhur kita pada hari ini. Izin untuk menyampaikan ringkasannya bagaimana kita sebagai umat Islam untuk senantiasa ibadah yang benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas, di mana kita tidak menggantungkan pada ibadah kita, tapi bagaimana kita semakin lillah, di mana dengan begitu kita yang pertama itu meminimalisir kecewa. Iya. Kemudian kita juga semakin zikrullah, ingat kepada Allah bahkan di luar dari ibadah kita, di luar dari kegiatan ibadah kita, sehingga kita hidup menjadi lebih tenang, lebih damai, pasrah, tawakal, bahkan kita menjadi orang yang tawadu. Meskipun kita ibadah, tapi tetap kita selalu tawadu, tidak sombong, sehingga kita menjalani hidup dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas materinya pada hari ini kepada Ustaz Muhammad Gaddafi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Satu waktu salah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau jatuh sakit dalam perjalanan haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji wada ketika itu tahun ke-10 Hijrah. Makin parah yang dirasakan sakitnya, akhirnya beliau meminta untuk dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tendanya. Datanglah kemudian Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Sa'ad mengatakan bahwa
yang dia rasa sakit ini makin parah. Lalu beliau mengungkapkan walaisa li warithun illa ibnatun li, dan saya ya Rasul tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan saya satu orang. Dan saat menunjukkan bahwa anak saya tidak ada masalah dengan harta yang saya tinggalkan, beliau sudah merasa cukup. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, karena tidak ada yang saya khawatirkan dari ahli waris saya ingin selepas wafat saya seluruh harta saya sedekahkan kepada engkau wahai Rasul untuk kepentingan dakwah Islam. Lalu Nabi SAW menolak sedekah tersebut, sedekah setelah kematian atau wasiat yang dalam bahasa kitab fikih, pemberian yang dilakukan setelah kematian namanya wasiat. Nabi menolak wasiat dengan seluruh harta. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas masih tetap ingin melakukan wasiat kepada Nabi. Fa thulutsani ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 saja ya Rasul. Nabi masih menolak itu. Nabi melarang seluruh harta diwasiatkan. Nabi pun tetap melarang 2/3 harta untuk jadi wasiat. Lalu Sa'ad masih tetap bersikukuh untuk berwasiat. Beliau mengatakan fanisfu ya Rasul, kalau begitu setengahnya, 1/2 harta saya wasiatkan untuk Rasul. Nabi SAW masih menolak wasiat tersebut. Sampai akhirnya kata Sa'ad fathuluthu ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 saja ya Rasul. Nabi SAW tidak menolak, menerima wasiat 1/3 sambil mengatakan fathuluthu kasir, 1/3 pun masih amat sangat banyak sekali untuk wasiat. Maka daripada itu di dalam syariat kita ulama bersepakat wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian setelah menerima wasiatnya Sa'ad, beliau SAW memberikan pesan, dan ini juga pesan untuk kita semua. Kata Nabi SAW, innaka lan tunfik ahlaka tabtagi wajhallahi illa ujirta biha. Wahai Sa'ad, sesungguhnya apa yang kau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah, dan dalam pemberian itu engkau hanya berniat mencari ridhonya Allah, maka setiap dirham, setiap jenis nafkah yang engkau berikan itu dihitung sebagai sedekah, ada pahalanya. Hatta ma malata fi zawjatik, sampai pun suapan kecil yang kau berikan kepada istrimu itu bernilai sedekah, asal niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini pesan Nabi Muhammad SAW menepis anggapan Sa'ad ketika itu, dan mungkin anggapan kita sekarang sampai saat ini. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa uang kita, hasil jeripayah kita, itu menjadi pahala kalau kita sedekahkan ke masjid, kalau kita taruh di pesantren, kalau kita donasikan untuk yatim piatu, kalau kita mendirikan rumah-rumah peristirahatan bagi orang-orang tidak mampu yang muslim. Kita menganggap bahwa uang itu jadi pahala kalau sedekah, wakaf Al-Quran, sedekah pesantren dan sebagainya. Dan kita hampir tidak pernah menganggap bahwa nafkah itu juga bagian daripada cara kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kepada Sa'ad bahwa jangan anggap yang namanya pahala itu dikasih ke Nabi, tapi apa yang engkau berikan kepada keluargamu, asal niatnya
mencari ridho Allah itu nilainya justru lebih baik daripada sedekah itu sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya di dalam syariat Islam tidak ada lagi klasifikasi pekerjaan akhirat atau juga pekerjaan duniawi. Tidak ada pekerjaan duniawi atau ukhrawi. Semua pekerjaan kita di dunia itu bisa mendatangkan pahala asal niatnya mencari ridho Allah. Artinya syariat kita tuh tidak pernah melihat seberapa besar uang yang kita keluarkan, kemana itu kita alokasikan, tapi yang dilihat oleh syariat apa motifnya, apa niatnya. Karena kalaupun alokasinya ke tempat-tempat yang terlihat zahirnya ukhrawi, tapi kalau motifnya motif duniawi, tentu tidak juga bernilai pahala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, lelahnya kita bertahun-tahun kita bekerja, perginya pagi bahkan belum terbit matahari, pulangnya lelah, bahkan sudah gelap gulita, tak lagi bertemu dengan anak-anak, tidak sempat lagi bersenda gurau dengan pasangan. Kalau tujuannya hanya untuk mencari kekayaan, maka pasti akan lelah terus, karena tidak pernah nafsu ini berhenti untuk mencari kekayaan, tidak akan pernah puas. Seperti minum air di lautan, air garam yang bukan bikin nyaman tapi justru mengeringkan tenggorokan, maka tidak akan pernah puas. Dan kalaupun kita keluar rumah bekerja niatnya agar bisa dibanggakan oleh istri, maka rasakan ketika nanti mendapati istri yang tidak pernah tahu terima kasih. Kalau kemudian keluar rumah kita niatin untuk agar bisa dikatakan sebagai ayah yang membanggakan oleh anak-anak, maka rasakan ketika nanti anak tidak pernah mengucap terima kasih, yang ada malah minta nambah terus. Kalaupun keluar rumahnya kita niatnya agar bisa dipandang sebagai menantu idaman, maka rasakan ketika nanti punya mertua yang kerjaannya banding-bandingin antara mantu satu dengan yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, satu-satunya yang menjadi cara kita untuk hidup aman, nyaman, dan berpahala, niatnya dilurusin. Bahwa mencari nafkah kita bukan buat kaya, tapi untuk menunaikan kewajiban. Sebagai seorang suami wajib menafkahi istri, ini perintah Allah. Maka kalau niatnya untuk memenuhi perintah Allah, menjalankan kewajiban, maka tanggung jawabnya bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan kepada mertua. Tanggung jawabnya kepada Allah. Karena tanggung jawabnya kepada Allah, yang diikutin dalam pencarian nafkahnya pun aturannya Allah. Setiap ingin melakukan sesuatu yang jadi pertimbangan Allah ridho apa enggak, bukan jadi pertimbangan yang penting istri senang, yang penting anak suka, yang penting mertua suka. Bukan itu yang jadi pertimbangan, tapi yang jadi pertimbangan Allah ridho atau tidak. Maka ketika motifnya hanya untuk menunaikan kewajiban, mencari ridho Allah, tidak pernah peduli dengan istri yang tidak berterima kasih, karena memang kewajiban suami menafkahi. Tidak juga pernah peduli dengan pujian anak, dipuji atau tidak dipuji, diposting atau tidak diposting oleh anak sebagai ayah yang membanggakan. Karena memang tujuan seorang ayah menjaga anak dari makan-makan yang haram, maka dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya kalau yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah peduli kita apa kata manusia, yang itu malah justru melelahkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bukan cuma soal mencari nafkah, dalam pekerjaan yang lain pun begitu. Tidak ada lagi klasifikasi pekerjaan duniawi atau ukhrawi. Semua bergantung kepada motif yang ada dalam diri,
bergantung kepada niat ketika melakukan, ingin mencari ridho Allah, menunaikan kewajiban ibadah, atau ingin menyenangkan beberapa pihak, maka pastikan siap-siap kecewa ketika niatnya untuk menyenangkan manusia, karena tidak pernah sepenuhnya manusia akan menyenangi kita. Allah lah satu-satunya pihak yang mesti kita tuju, dan dengan Allah lah hati kita menjadi tenang, lelah kita pun berpahala, uang yang kita nafkahkan kepada keluarga dihitung sebagai sedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, nahmadullah hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.